Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita bisa menyebarkannya, menyampaikannya kepada orang lain, sehingga itu semua menjadi bekal amal saleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kitab ini disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kemarin kita telah membahas hadis yang kepinten 16. Adapun sekarang berarti kita masuk hadis kepinten 17, yaitu hadis yang membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk berbuat ihsan. Makanya kami kasih judul napa? Berbuat ihsan terhadap segala hal. Berbuat ihsan terhadap segala hal. Inilah hadis yang ke-17. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhal iqra. Baik, jazakallahu khairan. Al-haditsus sabi'a asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini dibawakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Sinten namanya Pak Bu?
Abu Ya'la. Abu Ya'la berarti terjemahannya apa? Bapaknya Ya'la. Terus namanya yang mana? Syaddad ya. Nah ini nama yang jarang ini. Nah biasanya kan ibu-ibu niki pengen duwe anak sing jenenge langka sing madani ya. Langka sing pada pokoknya Pak. Goletna lagi Syaddad ya. Pun nonton apa dereng? Lare anak yang namanya Syaddad. Dereng nanti mireng nggih? Belum nah nggih, lumayan nggih. Nah. Bisa nggo apa? Anak yang setelahnya. Ini nama sahabat ya, Syaddad bin Aus. Nah, siapa Syaddad ini? Disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, Syaddad ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Khazraj ya, suku Khazraj, salah satu suku yang ternama di Bani Ansor ya. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang pernah diangkat sebagai gubernur di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu gubernur di Himsa ya, atau yang sekarang terkenal dengan daerah Suriah ya. Jadi pernah menjadi pemimpin di Suriah Syaddad ini. Dan beliau terkenal dengan orang yang sangat pinter ya. Bahkan ada yang mengatakan Syaddad ini adalah orang yang sangat fasih kalau ngomong, maka pantas jadi gubernur ya. Nah, pemimpin ya kudu pinter ngomong ya. Aja ngasih orang bisa ngomong gitu, nuwun sewu. Jadi harus pinter bicara. Makanya terpilih ya, mungkin karena alasan itu diantaranya. Dan beliau termasuk sahabat yang memiliki apa ya namanya, persaudaraan dengan Hasan bin Sabit ya. Beliau ini keponakannya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Syaddad bin Aus, Syaddad bin Aus bin Sabit, saudara keponakannya siapa? Hasan bin Sabit. Syaddad bin Aus berarti bapaknya sinten? Aus ya. Syaddad bin Aus bin Sabit. Nah, Aus ini salah satu sahabat yang meninggal di perang Badar, bapaknya Syaddad. Namanya Aus ya, radhiyallahu anhuma. Ini mengenai sedikit tentang biografi beliau, dan beliau meninggal di Palestina pada usia ke-75 tahun. Usia pinten? 75 tahun meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 58 Hijriah. Inilah sedikit tentang biografi periwayat hadis, perawi hadis, yaitu Syaddad bin Aus. Bahwasanya beliau mengatakan atau mendapatkan hadis ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu katabal ihsan. Kataba artinya napa? Sing nate belajar bahasa Arab, kataba niku artinya napa? Nulis. Lagi kepriye maksudnya? Telah menulis. Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah itu telah menulis ihsan. Maksudnya gimana? Maksud di sini menulis bukan secara bahasa nulis temenan itu ya. Tapi di situ ada tambahan huruf ala ya. Ada apa? Huruf apa itu? Ala. Innallaha katabal ihsana ala. Panjenengan bisa lihat di buku itu. Maka artinya sudah bukan menjadi nulis, tapi artinya apa?
mewajibkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kutiba alaikumus siyam. Itu pakai asal katanya apa? Kitab, nulis. Kutiba, ala, ada tambahan apa? Ala. Maka kalau nerjemahkan bukan dituliskan puasa untuk kalian, bukan, tapi diwajibkan bagi kalian berpuasa. Berarti terjemahan dari hadis ini pripun? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, mewajibkan kita semua untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Pertanyaannya, ihsan niku sinapa? Ihsan, panjenengan sering mireng kata ihsan. Ihsan niku napa? Berbuat baik. Tapi apakah di sini berbuat baik sekedar berbuat baik saja atau lebih, Pak Bu? Berbuat baik yang levelnya sangat tinggi, itulah ihsan. Enggak ada kata yang bermakna berbuat baik lebih tinggi daripada ihsan, itu enggak ada. Yang paling mentok, kebaikan yang levelnya paling tinggi itu ihsan atau hasan. Kan baik itu kan macam-macam ya. Ada jayyid. Nah, panjenengan yang pernah belajar bahasa Arab maka akan tahu jayyid itu juga artinya baik, bagus. Jamil itu bagus juga, indah. Thayyib itu apa? Baik, oke, ya. Ini hasan atau ihsan. Ini yang paling tinggi levelnya. Berarti di sini, Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu perbuatan yang baik dengan level yang tertinggi, yang paling baik. Para ulama kita menjelaskan mengenai ihsan ini, di antaranya Al-Qafawi, beliau mengatakan al-ihsanu huwa fi'lu ma yanfa'u ghairahu bihaitsu yasirul ghairu hasanan bihi. Ihsan itu adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sehingga orang itu keadaannya berubah jadi lebih baik. Ihsan apa? Melakukan suatu perbuatan kepada orang lain sehingga orang lain itu keadaannya berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di sini beliau ngasih contoh ka'id'amil ja'i'. Contohnya apa Ustadz? Contohnya ngasih makan ke orang yang lapar. Nah, tadinya lapar, terus dikasih makan, jadi tayeng degek, nggih mboten. Nah, aduh kayaknya ngelih banget kan mandan bungkuk niku kan. Keadaannya kan kurang baik. Terus dikasih makan ya mam disit. Ya. Nasi, ayam, es teh, langsung setelah selesai makan, pripun isi bungkuk bae apa wis ndekek weh. Isi kurang lah. Isi kurang, nyombe urung nyore. Jadi ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang lain yang efeknya itu kelihatan, orang itu akan berubah jadi baik. Ya contohnya menyampaikan nasihat juga. Ya, guru ya ngajar, atau misalnya orang tua yang ngasih pendidikan kepada anak, negur, itu termasuk contoh-contoh ihsan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata beliau, au yasirul fa'ilu bihi hasanan binafsihi. Atau yang kedua, ihsan itu adalah membuat orang yang melakukan itu menjadi mulia di mata orang lain. Itulah ihsan.
panjenengan melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu membuat panjenengan terlihat mulia di hadapan orang lain. Apa contohnya ya? Ya ibadah. Panjenengan sholat berjamaah. Itu meskipun orang yang melihat panjenengan ke masjid nggak ngomong Masya Allah, tapi panjenengan terpandang mulia di mata mereka. Itu sudah menjadi sunatullah. Kenapa? Karena panjenengan melakukan amalan yang mulia, ibadah sholat berjamaah di masjid. Itu contohnya ya. Adzan ya. Contoh lain apa? Adzan. Itu juga termasuk perbuatan ihsan, karena menjadikan muadzin itu mulia di mata orang lain ya. Terus contoh malih apa? Membantu orang lain ya. Ngutangi misalnya atau apa lagi? Kita terlihat mulia apa pripun? Kita terlihat mulia ya. Nyong nyelin desit lah bulan kiye ya. Ya monggo, Masya Allah eman banget kok ya. Kan kelihatan mulia itu. Tapi aja kelalen sing wingi bedurung kan nambah maning gitu ya. Ya. Ya intinya segala perbuatan yang baik, yang pertama apa? Bisa merubah keadaan orang jadi lebih baik, kemudian membuat orang yang berbuat ihsan itu terlihat mulia. Itulah ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk seperti itu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ihsan ini sekurang-kurangnya dalam 3 keadaannya, dipraktekkan dalam 3 keadaan. Berbuat ihsan itu sekurang-kurangnya dipraktekkan dalam berapa keadaan? 3 keadaan. Yang pertama, ketika sedang bersama dengan Allah, dan itu ada di syarahnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih wa bainal abdi wa bainan nas wa bainal abdi wa bainal bahaim. Seseorang bisa berbuat ihsan ketika yang pertama bersama dengan Allah, ketika sedang bersama Allah. Yang kedua, ketika sedang bersama manusia. Yang ketiga, ketika sedang bersama hewan ternak. Ada berapa keadaan Pak Bu? 3. Yang pertama apa? Ketika bersama dengan Allah. Yang kedua, ketika bersama manusia. Yang ketiga, ketika bersama hewan. Bersama dengan Allah contohnya pripun? Pas napa? Salat. Dan ini pernah kita bahas di hadis kepinten? Kelalen nggih. 1 tahun yang lalu kayaknya. Hadis kepinten? Kepinten Pak Thohir? Kelalen. Hadis kepinten? Kedua, hadis yang menceritakan tentang napa? Malaikat Jibril berubah menjadi sosok laki-laki yang ganteng, nemuin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di antara bentuk ihsan kepada Allah adalah
engkau sholatnya itu khusyuk. Saking khusyuknya sampai-sampai seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kita nggak bisa melihat Allah di muka bumi ini. Ya betul, kita nggak bisa melihat Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau. Di antara makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah khusyuk. Sholatnya itu harus khusyuk. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, khusyuk dalam sholat itu termasuk bentuk ihsan. Ya. Angel nopo? Angel? Angel. Ya. Dan itu memang tingkatan yang paling besar, paling berat, Pak Bu. Pernah kita singgung dulu kan, level pertama niku napa? Muslim, Islam. Pelakunya napa? Muslim. Level kedua napa? Mukmin atau iman. Level ketiga ihsan, muhsin pelakunya. Ya. Jadi level pertama Islam, level kedua iman, level ketiga ihsan. Kita sudah di level mana ini? Ya minimal Islam lah, Muslim ya. Alhamdulillah, jangan ngasih orang Muslim lah. Level paling rendah itu Muslim. Ya sing kadang sholatnya males-malesan, kadang sholat pikirannya nang pasar ya, kadang sholat pikirannya nang kasur gitu kadang. Itu sih Muslim gue. Ya. Nah ihsan itu nyamuk nyakot orang kerasa Pak Bu. Panjenengan nate kados niku apa ana corong ya, ada coro terus apa hinggap di kaki kita nggak ngerasa itu. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kalau nggak salah Zubair bin Awam apa ya, atau Abdullah bin Zubair saya lupa. Ada salah seorang sahabat atau tabiin saya lupa, itu pernah mengalami sakit parah di kakinya Pak Bu, yang mana kata salah seorang dokter mau nggak mau kaki ini harus diamputasi alias dipotong. Maka tabiin ini mengatakan bagaimana caranya? Ya harus dibius, harus dimasuki alkohol di situ biar nggak sakit. Maka kata beliau, ya, saya tidak mau sama sekali tubuh saya dimasuki sesuatu yang haram. Nah terus gimana? Kakinya mau dipotong, saya akan sholat, silahkan potong, terserah Pak Dokter gitu. Masya Allah, diamputasi dengan cara sholat Pak Bu. Jadi ketika beliau lagi sholat, proses bukan mutilasi ya, proses amputasi, pemotongan kaki itu dilakukan. Nah kita bagaimana? Milih sholatnya apa di bius bae? Kayaknya bius bae lah dok lah, daripada ngorong-ngorong orang sholat bae nggak kuat kita ya, karena kekhusyuan kita masih kurang. Ini yang pertama, ihsan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah khusyuk dalam sholat, kemudian mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, berharap takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ihsan kepada sinten? Kepada sesama manusia. Contoh ihsan kepada sesama manusia pripun Pak Bu? Ya, bermuamalah dengan cara yang baik, menunaikan amanah, kalau sudah janji ya ditepati. Ya, tapi ya kadang juga kelalen ya. Atau misalnya menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan, itu diantaranya. Jual beli dengan cara yang jujur, tidak ada penipuan di situ. Kemudian bergaul dengan cara yang baik. Kalau misalnya ketika kita bergaul kemudian ada yang menyinggung perasaan kita Pak Bu,
atau melakukan perbuatan buruk ke kita. Bentuk ihsan kepada orang itu gimana? Diam, la taktub nggih, masya Allah. Jangan marah. Misal niki, panjenengan atau kita lah, kita lagi moodnya kurang apik. Mood niku sih napa nggih? Mood niku napa? Pak Sujam mboten ngertos. Mood niku napa nggih? Pikirane lah. Ya udah, apa ya? Napa Mas? Perasaan? Lagi ora bombong ya. Lagi ora bombong. Ngerti-ngerti ada teman kita sing jewer kayak jewer kita, lu lagi orang ngapa-ngapa, apa lagi ditambah perasaannya lagi nggak bombong kok dijewer, mandan lara maning gitu. Kira-kira kita boleh balas nggak jeweran itu? Boleh mboten? Nggak boleh? Boleh mboten Pak Bu? Boleh? Temenan ki ora zalim? Jawabannya adalah boleh. Akan tetapi ada syaratnya. Jewere juga kudu pada, larane juga kudu pada. Nah, kalau ihsan bagaimana? Memaafkan itu ihsan. Dan gimana dan abot orang mandan maning Ustaz, memang abot. Pengine ya balas ya. Dan balas itu boleh, yang penting kadarnya setara. Dalilnya ada dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 40. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha." Balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Akan tetapi barang siapa yang memaafkan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Allah tidak menyebutkan dapat pahala 700. Allah tidak menyebutkan pahala 1000. Allah tidak menyebutkan pahala sekian-sekian, tapi yang Allah janjikan pahalanya ditanggung sama Allah. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar, Pak Bu. Karena itu adalah perbuatan yang juga besar ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nahl ayat 126. Surat apa? An-Nahl ayat 126. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih." Apabila kalian ingin membalas keburukan, maka balaslah dengan balasan yang semisal. Jadi kalau ada orang jahil ke kita, kita balas itu boleh mboten? Boleh. Jewer ya kudu wani dijewer ya. Ngantem ya kudu wani untuk diantem. Balasannya sama, harus, nggak boleh lebih. Akan tetapi di sana ada derajat yang jauh lebih tinggi dari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Adapun kalau kalian lebih memilih sabar, maka itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 126. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua, berbuat ihsan kepada manusia, terutama ya kepada orang tua, kepada keluarga ya, tetangga, kemudian kepada ibnu sabil. Di sini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 ya, surat An-Nisa ayat 36, di situ disebutkan kewajiban kita berbuat ihsan,
yaitu kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Teman sejawat ini maksudnya para ulama sebagian dari mereka menjelaskan yaitu istri atau suami kita yang hidup berdampingan dengan kita. Ibnu Sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian bekalnya habis. Ada juga yang menjelaskan Ibnu Sabil ini adalah orang yang berada di jalan Allah, ya, para penuntut ilmu, orang yang berada di medan perang, dan juga hamba sahaya. Inilah golongan yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian yang ketiga napa Pak Bu tadi? Kita berbuat ihsan ketika bersama dengan Allah, ketika bersama dengan manusia, dan yang ketiga napa? Ketika bersama dengan hewan ternak. Kata Syekh disebutkan wa bainal abdi wa bainal bahaim, ya, bahimah yaitu hewan melata, hewan ternak lah dikatakan seperti itu. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis. Kita balik ke hadisnya Pak Bu. Sebelum kita bahas ini, kita balik ke hadisnya terlebih dahulu. Tadi Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada Allah, kepada manusia, dan kepada hewan. Lalu Nabi SAW ngasih contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Nabi SAW, apabila kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Ini pesan Nabi, dan ini salah satu contoh berbuat ihsan. Apabila kalian akan membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Contoh membunuh dengan cara yang baik niku sih pripun? Bismillah. Nggih, dipenggal. Terus napa? Yaitu nggo hewan nggih dengan pisau yang tajam. Kalau ke manusia pripun? Manusia yang berhak untuk dibunuh tidak boleh memutilasi, mencincang-cincang. Dan ini pernah Nabi SAW berpesan kepada para sahabat dulu ketika akan berjihad. Nabi SAW bersabda, Ughzu bismillahi fi sabilillah. Kalian berperanglah di jalan Allah dengan mengawalinya pakai bismillah. Jadi Nabi berpesan, kalian kalau perang itu awali dengan ucapan apa? Bismillah. Udu kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Jadi ayo perang yuk, perang. Terus pakai apa? Teriak-teriak. Ora, nggak ada sebutan nama Allah. Ya, nggak berkah khawatirnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, apa Pak Bu? Awalilah perang kalian ketika akan menebas musuh dengan Bismillah. Ughzu bismillahi fisabilillah. Kalian peranglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Lalu kata beliau, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang memusuhi Allah, yang kafir kepada Allah. Lalu kata beliau, ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tamsulu wala taqtulu walidan. Kalian perang, kemudian jangan sampai kalian menipu dalam harta rampasan perang. Jangan pula kalian berkhianat, dan janganlah kalian memutilasi musuh-musuh kalian. Jadi saking gregete kecekel kok kuliti kok siki. Nah,
nggak boleh ya. Kit miki nengana tek uber-uber orang kena angel banget. Nah, siki kena rasakan centike di guntingi siji-siji. Tel. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Memutilasi itu tidak diperbolehkan dalam membunuh ya, membunuh sesuatu yang berhak untuk dibunuh. Contoh lain membunuh yang nggak boleh adalah dengan membakar, Pak Bu. Dengan cara apa? Membakar. Ingat nggih, membunuh, bukan sesuatu itu sudah mati. Ngondarani mok salah paham Ustaz, berarti nyate ora oleh ya. Kayak nyate kan dagingnya sudah apa? Sudah mati lah ya. Ini bunuh. Jadi nggak boleh kita. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Tadi dalam riwayat Imam Muslim. Larangan memutilasi korban, maksudnya orang yang dibunuh itu, dimutilasi itu adalah sesuatu yang dilarang. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Adapun membakar, ya, larangan membakar itu dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi nggak boleh kita membunuh manusia maupun hewan dengan cara apa? Dibakar. Biasanya sing dibakar sih apa? Semut, nyamuk. Nyamuk nganggo geni apa nganggo kukus? Kadang pakai api ya. Atau tawon kadang ya. Saya pernah waktu itu ngeliat ya. Waktu masih kecil mbah saya ya, rahimahullah, itu sering banget membasmi sarang tawon. Dengan cara itu dibakar, Pak. Jadi pakai apa? Kayu, kemudian dikasih gombal ya. Pakaian udah nggak kepake, kasih minyak selumut. Kan keluar apinya itu. Lalu dia apa? Ditempelkan ke sarang tawon. Ini pada mati ya, pada mati. Dan itu dilarang. Itu tidak diperbolehkan. Demikian pula ketika menghukum manusia ya. Saya pernah baca itu di antara hukuman takzir bagi pelaku lesbi dan gay itu dibakar. Akan tetapi ini pendapat yang dikritisi oleh banyak para ulama ya. Ada yang mengatakan ini adalah pendapatnya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ya. Cuma pendapat ini banyak yang mengkritisi ya. Karena ada larangan hadis yang melarang hal demikian. Jadi intinya kalau mau menghukum kisos, jangan dengan cara dimutilasi, jangan dengan cara dibakar. Ya sudah dipancung, dipegal atau ditembak ya. Ini diantaranya. Lalu diantara bentuk membunuh dengan cara yang baik adalah sesuai dengan syariat. Lalu kata Nabi SAW, contoh yang lain, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah hewan kalian dengan cara yang paling baik. Cara menyembelih hewan dengan metode yang paling baik itu sekurang-kurangnya ada 6, Pak Bu. Kijane ya wis kelewat tapi mboten napa-napa nggih. Ya, harusnya kajian ini sebelum napa? Idul Adha wingi. Tapi ya nggak apa-apa untuk tahun depan. Jadi di antara bentuk ihsan dalam menyembelih itu ada 6 sekurang-kurangnya. Yang pertama, menajamkan alat yang akan kita gunakan. Biasanya kalau nyembelih ngangge apa, Pak? Nganggo pisau. Maka pisaunya pisau nyembelih ayam nggih. Nah, nyembelih sapi nggo pisau apa dadi, Pak? Ya kecakot kowe nggo. Nyembelih sapi nganggo pisau. Ngangge apa? Bener. Ngangge apa biasanya itu namanya? Kolok ya, masa nggo peso nggo ayam lah memper ya. Ayam nganggo
peso, kadang juga tetap pakai golok ya. Nah, maka itu harus diasah setajam mungkin. Kemudian yang kedua, potong bagian tenggorokan ya. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat yang ada di leher itu harus terputus. Kalau belum putus aja disotna ya. Harus dipastikan ya. Jangan baru nempel terus digesek sedikit terus wis urung ya, oh urung, lanjut lagi. Itu nyiksa dan kurang tepat. Ini yang kedua, harus terputus semua 3 itu, kerongkongan ya, bagian tenggorokan, dan 2 urat leher yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah baca bismillah. Jadi baca bismillah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bismillahi Allahu akbar. Bismillah saja nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, yang menyembelih harus orang yang amanah, muslim, balik, dan berakal ya. Terus yang kelima, tidak mengasah pisau atau golok atau yang semisalnya di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah ini kadang ya, nuwun sewu, sebagian tukang jegal niku ngasah napa goloknya nang ngarep sirah sapi, nang ndas sapi, sak. Itu sapi punya perasaan, Pak, ya. Bahkan insting hewan itu jauh lebih tajam, kuat daripada manusia. Malah diasah nang ngarep ge, kulit dela maning ya. Ini termasuk perbuatan zalim. Ya, ini termasuk perbuatan zalim. Jadi tidak boleh mengasah napa alat yang akan kita gunakan untuk menyembelih di hadapan hewan tersebut. Begitu pula dengan ayam, bebek atau yang semisalnya, jangan. Ini yang keberapa? 5 nggih. Lalu yang keenam, tidak boleh memotong bagian atau anggota tubuh hewan sebelum hewan itu mati ya. Misal ada ayam disembelih masih nopo klepek. Jangan sampai kita keburu-burunya wis pengen banget cekere iki potol nasisan padahal urung mati ya. Sikile ditugel. Enggak boleh ya. Wis pengen banget ngesop ceker ayam kok ora mati-mati ayame. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Tunggu dulu sampai mati. Begitu pula dengan sapi. Rebutan mata ya. Dulu saya waktu masih kecil itu heran ya. Sebagian teman-teman saya itu rebutan mata ya. Sapi urung mati wis pada dengar pendas sapi. Rebutan apa? Mata, kemudian apa ini? Sungut ya. Tanduk, kemudian rambut sapi kok ngapa ya. Saya nggak pernah rebutan kayak gitu. Nyekel mata sapi dan gigu. Lengket-lengket gimana gitu. Nah, mereka pada rebutan. Nah, kalau seperti ini harus tunggu dulu sapinya mati. Nek isi obah bae masih sekarat, maka nggak boleh kita mengambil bagian dari hewan tersebut. Ini dilarang. Jadi itu 6 hal mengenai ihsan ketika menyembelih hewan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya orang yang mau nyembelih itu menajamkan pisaunya atau goloknya. Wal yurih dzabihatahu. Dan ini tambahan yang ketujuh, hendaknya dia membuat hewan itu merasa tenang, Pak Bu. Dan di antara bentuk menenangkan hewan ketika akan menyembelih adalah tidak diletakkan di hadapan temene sing disembelih. Tidak diletakkan apa? Di hadapan teman hewan itu yang disembelih. Jangan sampai kita nyembelih kambing satu di hadapan kambing
Nomor 2, itu hewan merasa Pak Bu bahwasanya ki gilirannya nyong ki dalam maning. Maka beneran nomor 2 ketika akan digeretnya mental-mental. Begitu pula ketika membawa hewan ke tempat penyembelihan, jangan sampai ngelewati daging-daging yang nopo wis lagi diteteli. Itu ngamuk Pak Bu, ngamuk. Saya berapa kali ngeliat dan dapat video sapi itu ngamuk seporete, ngasih nabrak kaca masjid ya. Gara-gara nopo? Membawa sapi kanan kirine dagingnya kancane lagi diteteli. Lagi nggak nyembelih. Sapi itu kerasa. Pertama dari lapangan itu santai, pas udah ngelewati jalan itu jundal seporete Pak. Dan nggak cuma satu sapi, kambing yang lain, sapi yang lain itu juga kerasa. Maka harus melalui jalan yang lain yang tidak melihat pembantaian di situ. Okay? Ya, ini yang harus kita perhatikan mengenai ihsan kepada hewan. Jangan sampai kita zalim kepada hewan. Sampai pun ketika kita menyembelih, membunuh, harus perhatikan adab-adabnya, tata caranya, sehingga kita tidak menzalimi mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk isya nggih? Sudah Mas? Ini pembahasan kita mengenai hadis yang ke-17, yaitu berbuat ihsan terhadap segala hal. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.